Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayat 35. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, seberapa pentingkah makanan atau roti bagi Yesus? Sangat penting. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang yang setia mengikutinya dalam perjalanan yang sangat melelahkan hingga sore hari. Rasa lapar dan dahaga mereka dijawab Yesus dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Ke-5.000 orang itu pun menjadi kenyang, dan luar biasanya ada 12 bakul sisa makanan tersebut. Kalau seandainya Yesus tidak menganggap makanan atau makan itu tidak penting, pasti Dia akan membiarkan orang ramai tersebut mati kelaparan. Namun agak disayangkan saudara-saudara, bahwa dari antara ke-5.000 orang itu, ternyata ada sebagian yang memahami bahwa tujuan dari mengikut Yesus adalah hanya untuk mendapatkan makanan atau roti semata. Mereka mengira bahwa makanan itulah yang paling utama, bukan mempercayai Yesus sebagai anak Allah atau sebagai juru selamat. Hal ini memang tidak terlepas dari memori mereka dan ajaran yang mereka dapatkan, bahwa ketika nenek moyang mereka di zaman dulu diberi makan manna atau roti oleh Musa ketika mereka kelaparan di padang gurun. Konsep berpikir demikian membentuk persepsi mereka bahwa dalam mengikut Tuhan berarti tujuan utamanya adalah untuk mendapat
akan makanan jasmani. Melihat itu, Yesus pun meluruskan pemahaman mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 26. Sangatlah keliru jika motivasi kita dalam mengikut Yesus hanya untuk mencari kebutuhan jasmani belaka. Maka kita lihat Yesus melanjutkan agar orang-orang yang mengikutinya memiliki pemahaman yang benar. Benar bahwa nenek moyang Israel diberi makan oleh Allah dengan manna melalui Musa. Makanan jasmani itu berasal dari Allah. Tapi makanan atau roti itu punya limit. Dimakan sekarang, nanti atau besok, sudah lapar lagi. Yang jauh lebih penting dan esensial adalah bahwa pengikut Yesus haruslah memakan roti hidup. Roti hidup yang tidak akan membuat lapar lagi dan tidak akan membuat haus lagi, yaitu roti yang berasal dari Allah. Bagaimana caranya? Dengan percaya kepada Yesus. Bagaimana percaya kepada Yesus? Dengan mengkonsumsi firman-Nya. Dengan mencari dan memakan roti hidup itu, maka seseorang akan beroleh hidup yang kekal. Kalau demikian, apakah dengan memakan roti tersebut, maka roti yang ada di dunia ini tidak penting lagi? Bukan begitu. Hal yang paling esensial, itu yang paling penting kita cari terlebih dahulu. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Sandang dan pangan yang dicari semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam Yesuslah kita menemukan kedamaian, kekuatan, ketenteraman, sukacita, cinta kasih, dan pengharapan. Itulah yang paling kita perlukan dalam hidup ini, terlebih di dalam menghadapi badai COVID-19 gelombang kedua saat ini. Marilah kita cari yang paling esensial, yang paling mendasar dalam hidup ini, yaitu dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, Dialah yang akan menjamin kita di tengah ketakutan dan kecemasan kita saat ini. Dialah yang akan menunjukkan jalan ketika semua terlihat buntu. Dialah yang akan menopang kita ketika kita sama sekali tidak berdaya. Dialah yang akan memelihara kita ketika situasi saat ini serba tidak pasti. Dan Dialah yang akan setia bersama-sama kita melalui masa-masa sulit ini. Hanya dengan percaya kepada Yesuslah kita beroleh ketenteraman yang besar. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh rahmat dan penuh kasih, kami bersyukur bahwa Tuhan masih melayakkan kami merasakan sendiri bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyapa kami dengan firman-Mu, kabar baik bagi kami. Engkau telah mengajarkan kami supaya kami terlebih dahulu mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Maka makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan kami akan Tuhan cukupkan ketika kami terlebih
dan terutama mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami ya Tuhan mencari apa yang paling mendasar, yang paling esensial, yaitu dengan makan roti hidup, dengan mengkonsumsi firman Tuhan, dengan mempercayai-Mu sebagai Tuhan dan keselamatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam masa-masa sulit saat ini, kami senantiasa mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan, sebab Engkau adalah gembala yang sangat baik, yang akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Ketika gelombang dan badai kehidupan ini begitu menyesakkan kami, membuat kami bersedih, membuat kami merasa khawatir, membuat kami merasa berputus asa, tapi dengan percaya kepada Tuhan, kami yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa solusi yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami, bahwa Engkau yang akan selalu menjamin hidup kami, Engkau yang akan selalu menunjukkan jalan keluar di saat kami merasa penat, Engkau yang akan menguatkan kami ketika kami tidak berdaya. Ya Tuhan, tolonglah kami, sebab Engkaulah keselamatan kami. Jiwa kami remuk, jiwa kami begitu hancur dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Puluhan ribu orang terinfeksi setiap hari, ribuan orang meninggal dunia. Ya Tuhan, kami sungguh tidak berdaya. Hanya kepadamu saja kami berharap. Tolong kami, kuatkan kami melalui masa-masa sulit ini. Berkati pemerintah kami dan juga tenaga medis yang di garda terdepan berusaha menghentikan laju COVID-19 ini. Dan berikan kepada kami pengharapan, kesadaran, akal sehat, agar kami bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19, yang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah mereka, mengulurkan kasih setia-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, yang memberkati para medis, memberkati keluarga yang merawatnya, dan memberkati obat atau makanan yang dikonsumsi, agar itu menjadi saluran kesembuhan dan berkat bagi Tuhan. Tambah-tambahkan damai sejahtera dan pengharapan bagi orang-orang yang menderita saat ini. Dan kami bersyukur untuk kesembuhan yang telah Engkau berikan bagi saudara-saudara kami yang telah keluar dari mara bahaya COVID-19. Engkau telah memulihkan mereka dan keadaan mereka menjadi sehat sekarang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami saling menopang, saling menguatkan di masa-masa sulit ini, dan ajar kami untuk mempercayai Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat kami, kekuatan dan keselamatan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.